Tuhan. Kita baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Baik, saya baca. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya memberi tema pada malam ini, bersukacita senantiasa. Nah, ayat ini sudah terlalu sering kita dengar, bahkan sudah di luar kepala kita. Kita hafal bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Namun ayat ini kita sudah hafal betul, tapi di dalam hidup kita banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Karena kenapa? Banyak orang, bagaimana saya mau bersukacita kalau ada masalah? Tidak mungkin saya bisa mengucap syukur kalau ada masalah. Nah, bagi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada firman Tuhan, tetaplah kita berucap syukur. Nah, zaman sekarang musim corona, banyak orang kehilangan sukacita, tidak bisa lagi bergembira karena banyak orang yang hilang pekerjaan, kehilangan pekerjaan, tinggal di rumah membosankan. Yang tadinya sibuk bekerja, setiap pagi bangun, malam tiba di rumah, itu ternyata tidak dilakukan lagi, tinggal di rumah membosankan. Dan banyak orang khawatir, takut. Ada yang takut tuh tertular dengan penyakit corona. Ya, penyakit yang luar biasa, yang tiba-tiba ya mendadak kita tidak pernah duga. Penyakit ini jadi pandemi di seluruh. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 20 itu di situ dikatakan bahwa nama kita sudah terdaftar, tertulis di dalam surga. Coba saya mau baca Lukas pasal 10 ayat 20. Lukas, namun demikian janganlah bersukacita dengan roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saudara harus bersukacita, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita karena nama kita sudah terdaftar di dalam surga. Dan tidak semua orang didaftar di dalam surga, melainkan Allah pilih. Dari sekian banyak orang, saudara dipilih dan didaftar di dalam surga. Kapan itu mulai nama saudara dan nama saya didaftar di dalam surga? Yaitu pada waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka nama kita terdaftar di surga. Pastikan bahwa kita sudah terdaftar di surga. Itu kalau kita percaya Yesus, pasti kita sudah terdaftar di dalam surga. Jadi kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Nah, bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari percaya kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada jalan lain yang ke surga. Sekarang banyak agama, tapi tidak ada seorang pimpinan agama pun yang berani katakan, akulah jalan ke surga, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus katakan kepada kita bahwa hanya lewat Dia kita bisa ke surga. Karena hanya Dia yang berasal dari surga. Dia tahu jalan ke sana. Orang lain tidak tahu. Tapi Dia tahu karena rumahnya ada di dalam surga. Karena Dia berasal dari sana, maka Dia tahu
jalan ke sana. Kalau kita ikut dia, tidak mungkin kita nyasar. Pasti tiba di sana. Tapi kalau orang yang tidak pernah dari surga lalu kita ikut dia, bisa kita nyasar. Karena dia tidak sendiri, dia tidak tahu jalan ke surga. Tapi di dalam Yesus, kita pasti tiba di surga. Hidup kita di dunia ini cuma sementara, berapa tahun? Dikatakan Alkitab 70 tahun. Selebihnya itu bonus. Jadi singkat saja. Lalu setelah mati kita mau kemana? Harus kita selamat. Harus tujuan kita sampai di surga. Dan pada waktu kita terdaftar di surga, Alkitab katakan bersukacitalah. Bersukacitalah karena nama kita sudah terdaftar di dalam surga. Dan kita terus bersukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Karena saudara dan saya dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Dengan cuma-cuma. Itu bukan karena usaha kita, tidak. Itu hanya semata-mata anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita percaya, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk kita percaya kepada Dia yang memberikan keselamatan, dan pasti selamat. Pasti. Jadi itulah yang membuat saya katakan tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Nama kita sudah terdaftar di dalam surga, jadi kita adalah warga kerajaan surga, pewaris kerajaan surga. Nah, hal yang kedua, mengapa kita harus bersukacita? Yang kedua, yaitu rancangan Allah adalah damai sejahtera bagi kita semua. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Di dalam Yeremia pasal 29, Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan Allah. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi rancangan Allah bukanlah berbeda dengan rancangan kita. Rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Di dalam ayat 9 Yesaya 55 ayat 9 lagi dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Allah yang merancang hidup kita sedemikian rupa, endingnya tetap damai sejahtera. Allah tidak pernah merancang saudara dan saya kepada rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kalau rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, kita harus bersukacita. Bersukacita dengan kata lain bergembira. Bergembira, senang, riang, ceria. Saya kemarin membuka kamus besar bahasa Indonesia dan saya dapatkan bahwa sinonim kata ini bersukacita yaitu bergembira, senang, riang, gembira. Jadi itu sama artinya itu. Nah,
kita harus bersukacita karena Dia merancang kita kepada rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 20 dikatakan di situ rancangan manusia itu sia-sia. Kenapa rancangan manusia itu sia-sia? Karena manusia kalau merancang, dia tidak tahu hari esok, hari lusa, dan seterusnya dia tidak tahu. 1 menit ke depan dia tidak tahu. Misalnya dia sudah merancang, oh besok saya mau membangun rumah. Tiba-tiba besok dia tidak tahu besok, kalau besok dia mau sakit atau kecelakaan. Akhirnya batal lagi rencananya. Jadi makanya dikatakan di dalam Korintus 3:20 rancangan manusia itu sia-sia. Sia-sia. Jadi kalau kita yang merancang hidup kita sia-sia. Biarlah kita serahkan kepada Allah. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang merancang. Karena kalau Dia rancang, Dia tidak pernah salah. Dia rancang, Dia tidak pernah salah. Nah, Allah sudah merancang hidup kita. Mulai dari kandungan ibu kecil sampai dewasa, sampai akhirnya kita tiba di surga, Dia sudah punya rancangan terhadap kita. Dia rancang sedemikian rupa. Dan rancangannya itu dikatakan indah, damai sejahtera. Ini yang perlu kita ingat bahwa rancangan Allah di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Dia rancang hidup kita. Dia rancang, Dia sudah ciptakan serupa segambar dengan Allah. Itu rancangan Allah. Dia ciptakan kita lahir, Dia ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, segambar dan serupa dengan Allah, Dia juga mau supaya karakter kita, hidup kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita, hidup kita sama seperti Kristus hidup. Jadi itu rancangan Allah di dalam hidup kita. Dia rancang hidup kita dengan tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Itu yang Dia rancang di dalam kehidupan kita. Jadi kalau begitu, kalau Dia rancang hidup kita untuk kemuliaan Allah, untuk damai sejahtera, untuk kebaikan kita, kenapa kita harus susah? Kenapa kita harus bersedih? Harus kita bersyukur bahwa Allah yang merancang. Nah, di sini banyak timbul masalah kalau rancangan Allah ini dia merasa sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hatinya. Mulai timbul masalah karena sudah berbeda. Allah rancang, Dia tidak suka dirancang seperti itu. Mulai timbul masalah di situ. Nah, mulai masalah. Nah, seperti kalau arsitek ya, arsitek menggambar rumah, dia sudah gambar yang cantik, indah dipandang gambarnya. Nah, ketika pada waktu dibangun rumah ini tidak sesuai dengan gambar, mungkin ada kasonya yang kepanjangan atau miring, pokoknya tidak sesuai dengan gambar. Akhirnya si arsitek ini yang merancang gambar rumah ini, dia suruh rombak, potong ini, potong ini. Waduh. Nah, demikian juga kita, kalau ada di dalam perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan rancangan Allah, tidak sesuai dengan maunya Allah, maka kita mulai masuk ke dalam proses itu. Kalau ibarat rumah, kepanjangan ukuran kasonya tidak sesuai lagi dengan yang dirancang, tidak sesuai dengan gambar, maka mulai dipotong, digergaji, dipotong. Tembok-tembok yang masih benjol-benjol diratakan. Nah, itu kalau kita diproses seperti itu. Kalau ada karakter yang Tuhan tidak suka, misalnya kita orangnya tukang marah,
Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang tukang marah. Maka kita mulai masuk ke dalam proses. Diproses. Bagaimana Tuhan memproses kita supaya kita berubah jadi orang yang tidak pemarah. Mungkin kita sombong. Allah tidak mau seperti itu. Kita dibawa lagi kepada satu proses. Di proses itu kita merasa sakit. Tetapi kalau anak-anak Allah tahu bahwa semua baik yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan sedih, tapi malah dia bersyukur. Dia bersyukur karena dia tahu bahwa Allah sedang membentuk dirinya untuk lebih baik. Dia akan bersyukur. Nah, kalau dia bersyukur, timbul rasa sukacita. Sukacita tidak pernah akan ada kalau tidak ada rasa syukur di dalam hatinya. Nah, mulai timbul di situ satu proses. Nah, semakin lama proses itu terhadap seseorang tergantung kepada orang itu sendiri. Kalau dia cepat introspeksi diri dan sadar bahwa dia salah, ada yang Tuhan mau dia harus perbaiki, dia berubah secepatnya, maka proses itu segera berhenti. Tetapi kalau tidak, bagi anak-anak Tuhan tetap dikejar sampai dia berubah, sampai sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, baru proses itu berhenti. Nah, bagaimana ketika proses itu jalan? Mungkin saudara katakan, bagaimana lagi saya mau bersyukur? Bagaimana saya mau bersukacita? Di sini saya mau katakan sama saudara, mulailah berpikir positif. Berpikir positif. Nah, pada waktu saudara berpikir positif, maka otak itu akan mengeluarkan satu zat namanya endorfin. Endorfin. Tetapi kalau pikiran negatif yang jalan di otak kita, yang keluar itu lawannya. Nah, itu namanya noradrenalin. Jadi pentingnya pada saat kita di dalam proses itu, kita harus berpikiran positif. Bahwa semua yang terjadi di dalam hidup saya adalah baik. Semuanya baik. Apalagi kalau saudara dekat dengan Tuhan dan tanya Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa? Kalau saudara dekat dengan Tuhan, tanya Tuhan, pasti akan diberitahukan. Maka pada saat saudara diberitahukan apa rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalamnya, kau akan merasa senang. Karena kenapa? Senang. Karena pada waktu otak kita ini berpikiran positif, yang dikeluarkan itu adalah zat endorfin. Jadi penting pikiran-pikiran positif. Jangan bersedih. Kalau ada masalah, cepat berpikiran positif. Dan katakan semua baik. Karena kenapa? Allah yang merancang hidup kita, dan rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Jadi semuanya baik. Jadi mulai kita berpikiran yang positif. Pikiran positif ini ya. Contoh pikiran positif begini. Contohnya misalnya saya sedang berjalan di depan itu, di jalan raya itu, terus tiba-tiba datang motor dan menyenggol saya sehingga apakah saya terjatuh atau bagaimana. Lalu saya cepat muncul pikiran positif saya. Saya berpikir positif seperti ini. Oh, ini orang terburu-buru barangkali sampai dia kencang lalu dia senggol saya. Oh, dia terburu-buru. Oh, Tuhan tolong dia. Mungkin dia mau kejar sesuatu sampai terburu-buru. Ataukah, wah, aduh, pikirannya mungkin dia berpikir
ada yang dipikirin, makanya dia tidak konsen, maka dia senggol saya. Oh Tuhan tolong dia. Tetapi kalau pikiran negatif, wah mulailah kurang ajar, dia tabrak-tabrak saya, matanya tidak ada. Nah, itu di situ. Nah, pada waktu kita berpikir positif, yang dikeluarkan oleh otak dan tubuh yang lainnya yaitu zat endorfin. Endorfin ini ada faedahnya. Jadi itu yang membuat hati senang. Pada saat dia keluar membuat hati senang. Nah, hati senang, jadi di dalam proses itu mulai hati kita senang dan mulai introspeksi diri, apa yang Tuhan mau sama saya, dan kita akan lebih senang lagi kalau Roh Kudus beritahu apa maunya Tuhan. Kita pasti senang. Nah, itu yang membuat kita bisa menang di dalam proses itu. Tapi ada juga orang yang kalah di dalam proses itu. Anak-anak Tuhan harus menang. Nah, pada waktu kita berpikir positif, maka zat yang keluar itu endorfin. Endorfin ini banyak gunanya. Ya, itu untuk meningkatkan imun. Itu satu, dia meningkatkan imun, meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya kalau saat-saat sekarang ini jangan kita sedih melihat corona ini. Corona tak habis-habis, bersukacita saja. Karena itulah yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita hadapi bersukacita supaya daya tahan tubuh kita ini tetap kuat. Imun kita kuat. Tidak mudah diserang oleh penyakit corona. Kemudian lagi fungsi yang lainnya, meningkatkan semangat. Nah, meningkatkan semangat, ya orang yang bersukacita pasti semangatnya tinggi. Pasti itu semangatnya tinggi dan dia merasa kuat. Orang yang bersukacita, orang yang bergembira, senang terus, ya dia orang-orang yang kuat. Dan kemudian juga dia meningkatkan kreativitas seseorang. Jadi orang-orang yang bersukacita, yang senang-senang terus itu banyak kreatifnya. Dan saat ini juga dia membuat orang awet muda. Jadi bukannya berseri-seri, awet muda, karena itu yang keluar. Ya, jadi semua baik. Jadi rancangan Allah bagi kita semuanya baik. Itu yang pertama dulu muncul di dalam pikiran kita. Ketika kita mulai diproses, ingat ayat ini. Rancangan Allah ada rancangan damai sejahtera. Semua baik. Mulai berpikir positif. Dan ketika kita berpikir positif, maka zat yang keluar dalam otak kita itu adalah endorfin. Kebalikannya yang keluar kalau pikiran-pikiran negatif itu noradrenalin. Itulah yang membuat orang cemas, gelisah, susah, tidak bisa tidur, jantung berdebar-debar, ya, dan banyak lagi itu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bergembira setiap hari? Ketiga, agar apa yang diinginkan oleh hatimu diberikan oleh Tuhan. Itu kita coba baca di dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Saya waktu kecil rupanya Bapak Sampai Lilik sudah mengajari saya, tapi saya belum tahu ayat ini.
Mungkin waktu itu bapak saya sudah tahu atau bagaimana. Saya ingat waktu saya kecil, saya sekolah di SMP, saya sudah tinggal sama bapak, SMP Katolik. Dan di Katolik itu sangat sangat peraturannya itu pokoknya ketat banget. Jadi kita disuruh membayar SPP, kalau lewat tanggal 5 tidak boleh lagi masuk. Nah kalau tanggal 5 suruh pulang. Suruh pulang, jadi tidak sekolah. Jadi kalau sudah tanggal 5 kita masuk, baru duduk, dibacakan, yang pulang ya pulang, tidak sekolah. Nanti bayar uang, nanti sudah bayar baru bisa masuk lagi. Nah, waktu saya pertama kali menghadapi ini, saya pulang, saya menangis terus di jalan sampai tiba di rumah. Kata bapak saya, "Hei, kenapa kau menangis?" Saya bilang, "Pak, belum bayar uang sekolah, makanya aku disuruh pulang." Langsung bapak saya, "Tidak boleh menangis. Kalau menangis, kalau hatinya sedih, hatinya susah, Tuhan tidak kasih. Jadi besok tidak bisa lagi bayar uang sekolah. Jadi tidak boleh menangis. Harus tetap gembira supaya besok bisa langsung bayar, Tuhan kasih." Wah, begitu. Kedua kalinya masih saya menangis. Ketiga kalinya, wah marah. Bapak saya, saya mulai praktekkan. Seterusnya, tidak. Saya terus bergembira. Ya. Ternyata memang kalau saya bergembira, besoknya langsung dikasih lagi uang sekolah. Saya pergi. Saya pikir, iya ya, bergembira langsung ada uang ini dikasih. Tapi saya pikir-pikir sekarang, kok bapak saya cuma pegawai negeri yang menerima uang cuma sekali. Tapi kok dia bisa, artinya kalau saya tidak menangis kok langsung ada. Tapi kalau saya menangis, besoknya lagi tidak ada, dikasih lagi. Rupanya saya sadar sekarang baru, ternyata bapak saya mendidik saya untuk tetap bergembira. Bergembira, rupanya ada ayat seperti ini. Jadi, agar apa yang diinginkan hatimu diberikan oleh Tuhan. Kalau bergembira. Jadi kalau Tuhan rupanya tidak suka kalau kita sedih. Tuhan tidak suka. Jadi ini ayat ini luar biasa. Kita bergembira saja, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Bergembira. Dan ini saya belakangan ini, setelah saya baca ayat ini, saya mulai mempraktekkan dan luar biasa firman ini. Jadi kalau ada kesulitan apa, jangan sedih karena ada kesulitan itu. Bergembira. Kenapa bergembira? Karena kita ada yang kita andalkan, yaitu Tuhan. Kalau kita tidak bergembira, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita bergembira karena kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan tahu masalah saya. Tuhan tahu, dan Dia akan menyelesaikannya. Semua yang terjadi di hidup kita ini, Tuhan tahu. Rambut kita aja tidak bisa gugur kalau Tuhan tidak menghendakinya. Itu. Jadi biarlah kita mengandalkan Dia. Dia yang berdaulat atas hidup kita sepenuhnya. Kita tinggal menjalani hidup ini. Ikuti saja apa maunya Tuhan. Ikuti saja perintah Tuhan. Kalau Dia katakan bergembiralah, ya kita bergembira. Kita bergembira. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Terus hal yang keempat, mengapa kita disuruh bergembira, bersukacita? Agar kita tetap kuat. Kita tetap kuat, kita sehat, kita awet muda.
Ya tadi saya sudah katakan kalau kita bersukacita yang keluar itu endorfin, itulah yang membuat kita kuat, kita sehat, muka berseri-seri, awet muda. Beda ya kalau orang yang susah terus dengan orang yang bergembira, beda. Saya biasa lihat pasien-pasien kalau datang, waduh, beda pasiennya. Kalau memang orangnya memang hidup dalam sukacita terus memang kelihatan. Kalau yang susah terus, biasa saya lihatin yang susah terus, ini hidupnya orang ini bagaimana? Seperti apa? Anak-anak Tuhan tetaplah bergembira. Tetap bergembira. Tetap ada perbedaan orang yang hidup di dalam Kristus dengan yang tidak di dalam Kristus. Nah, kita coba baca di dalam Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, itu tadi. Kalau memang hatinya bergembira, keluar endorfinnya, membuatnya dia mukanya berseri-seri. Di dalam ayat 17 lagi. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, itulah firman Tuhan bahwa kalau kita bersukacita, kita bergembira, maka kita akan kuat, sehat, awet muda. Apalagi dalam menghadapi musim corona sekarang, ya harus bergembira walau apapun. Tetap kita katakan bahwa semuanya baik. Jadi mengapa kita harus bersukacita? Pertama, bahwa karena kita sudah terdaftar di dalam surga. Ketika kita tinggalkan dunia ini, tempat kita sudah ada, pasti. Bukan lagi mudah-mudahan, tidak ada kata mudah-mudahan, tapi pasti. Dari dunia ini kita sudah ada tempat di dalam surga. Itu yang membuat kita nomor satu terus berbahagia, terus bergembira, bersukacita, tidak ada alasan. Lalu kedua, bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Jadi ingat bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini baik adanya. Kalau sudah ada pola pikir yang demikian, maka saya percaya bahwa orang ini akan terus bersukacita di dalam menghadapi kehidupannya. Karena sekalipun dibawa kepada satu proses, walaupun itu sakit, tetapi dia tahu bahwa semuanya baik, maka dia tetap akan bersukacita. Nah, kalau dia tetap bersukacita, dia akan tetap kuat, dia akan tetap sehat. Dan ketiga, bahwa kita bersukacita, kita bergembira di dalam Tuhan, supaya apa yang diinginkan oleh hati kita itu diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa kita kuat, sehat, terutama kita di dalam menghadapi corona, kita terus bergembira supaya daya tahan tubuh kita ini kuat, sehat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat bagimu